Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Pani Bu. Fani, kenapa? Ini sakit tadi ya Bu. Sakit ya. Kita doakan bersama-sama semoga diberi kesembuhan dan bisa ikut belajar bersama kita semua ya. Amin. Baik, di sini kita akan mulai pembelajaran ya. Udah siap semua kan ya? Insya Allah siap. Masih semangat? Kasih. Alhamdulillah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, berpakaian sesuai syariat Islam kemarin kita membahas ada di Quran surat Al-Ahzab ayat keberapa, masih ingat? Ya, betul, 59. Isinya tentang apa? Tata cara berpakaian wanita muslimah. Ya, terus? Terus apa ya? Lupa deh Bu. Lupa ya? Ya, itu udah bagus, nanti Ibu sempurnakan lagi. Jadi di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu berisi tentang perintah dari Allah yang menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menyerukan berpakaian sesuai syariat kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya, dan umat muslim lainnya. Jadi dalam berpakaian itu diatur dalam Quran surat An-Nur yang dimana kita berpakaian itu harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya menutup aurat yang mana itu tidak boleh terlihat oleh yang bukan mahram. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model, tata cara, dan landasan hukum berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, di dalam Islam itu sendiri sebenarnya tidak ada model khusus tertentu yang harus digunakan oleh umat muslim dalam berpakaian. Tapi tetap harus ada landasan hukum atau dasar dari pedoman yang kita gunakan dalam berpakaian itu sendiri. Baik untuk laki-laki maupun perempuan, kita memiliki pakaian yang berbeda dan aurat kita juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk model pakaian umat muslim di sini menutup aurat sesuai syariat dalam pandangan Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Aturan umum dalam berpakaian diistilahkan dengan 4T. Yang pertama yaitu tidak terbuka, artinya menutup aurat. Nah, aurat laki-laki itu ada yang tahu? Dari pusat Sampai betul. Lalu aurat perempuan? seluruh kecuali Tangan dan wajah. Nah, lalu untuk yang kedua tidak transparan, artinya tidak boleh tembus pandang. Kalau berpakaian tapi telanjang. Nah, istilah itu sering kita dengar ya. Nah, istilah-istilah seperti itu sebenarnya sudah banyak bisa kita lihat di zaman yang sekarang ini. Banyak orang yang berpakaian tapi telanjang karena yang mereka kenakan itu bisa terlihat sampai ke bagian tubuhnya. Dan seharusnya itu tidak terlihat ya. Lalu kemudian yang ketiga tidak ketat. Nah, tidak ketat artinya kita harus menggunakan pakaian yang longgar. Nah, itu juga memudahkan kita kan. Kalau pakaiannya ketat, sempit kan kita agak susah ya beraktivitasnya. Nah, akhirnya akan timbul perbuatan negatif dari yang bukan mahram ke kita sebagai umat muslim. Lalu kemudian yang terakhir yaitu tidak menyerupai lawan jenis. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari Fathul Bari 10.332. Nah, di sini
kita sudah tahu ya bahwa kita tidak boleh menyamakan pakaian kita perempuan pada laki-laki dan laki-laki terhadap wanita. Jadi pakaian kita tuh berbeda antara laki-laki perempuan karena aurat kita berbeda. Jadi nggak boleh disamakan. Kadang pakainya ada ya perempuan pakainya celana gitu, apalagi celana yang ketat gitu kan, nggak kayak laki-laki. Iya, padahal celana itu kan khusus untuk laki-laki kan. Jadi perempuan nggak boleh pakai celana, Bu? Boleh, jadi celananya itu untuk dalaman. Kayak sekarang kan istilahnya celamis, celana gamis. Iya, innernya. Jadi supaya apa ya? Kalau misalnya gamis kita tersingkap, itu nggak langsung memperlihatkan aurat kita, jadi tertutup oleh celamis itu sendiri. Nah, terus ini batas aurat laki-laki ya. Laki-laki ini tidak boleh terlalu tipis dan ketat sehingga tidak menampakkan bentuk auratnya, dan menutup aurat antara pusar sampai serta pakaian tidak menyerupai perempuan. Nah, ini kan di gambar terlihat bahwa ini laki-laki memakai celana ya, nggak pakai rok. Nah, kalau pakai rok itu wanita. Lalu kemudian batas aurat perempuan menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu hijab menutup hingga dada. Nah, batas aurat perempuan ini menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu hijab kita ini harus menutupi dada ya. Jadi jangan diikat-ikat kayak orang ketakutan ya, kayak pejabat, ibu pejabat zaman sekarang kan banyak yang diginiin. Nah, jadi kita harus menutup dada. Lalu pakaiannya harus tebal dan longgar sehingga tidak menunjukkan lekuk tubuh kita. Nah, kalau orang-orang biasanya kan lekuk tubuhnya masih terlihat. Waalaikumsalam. Bu, Oh, Fani dari mana? tadi ada urusan dulu. Ada urusan tadi katanya sakit. Iya, Bu, sakit. Bu ya. Alhamdulillah doa kita langsung terkabul. Alhamdulillah. Silakan duduk. Iya, Bu. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Fani menyesuaikan ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, ini adalah aurat laki-laki dan perempuan, sudah dijelaskan di sini. Dan ini kita harus menggunakan kaos kaki atau stocking. Kaki itu termasuk aurat ya, karena kan bagian aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah. Nah, jadi kaki itu termasuk aurat dan harus memakai penutup, yaitu kaos kaki. Lalu selanjutnya, nah di sini ada model pakaian seperti ini, kira-kira bisa dikatakan menutup aurat atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Kakinya Tidak nggak pakai kaos kaki. Ya. tidak menutup dada. Tidak menutup dada. Lalu ketat. Kakinya apa ini? Ya, terlalu pendek ya, jadi menyingkap kakinya sehingga terlihat auratnya. Fashion, Bu, itu, Bu. Iya, fashion, tapi kita harus ikut syariat Islam. Nah, maka dari itu kita perlu untuk mengetahui bahwa aurat ini wajib untuk kita tutupi. Kalau kita terlihat auratnya seperti ini, itu sudah merupakan dosa besar. Nah, di sini ada penjelasannya terkait tentang gambar yang ada di samping ini. Kain yang dipakai terlalu singkat atau terlalu pendek, ya. Jadi terlihat auratnya. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya, nah, gambar seperti ini bisa dikatakan syar'i sesuai syariat Islam atau tidak? Belum. Kenapa? Jilbabnya tidak menutup dada ya. Lalu tidak terlalu ketat sehingga lekukan tubuhnya terlihat. Nah, ini penjelasannya ya, karena kerudungnya tidak menutup dada sesuai dengan apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian di sini, nah ini sangat terlihat ya, Kondangan tuh, Bu. kondangan, karena bajunya ketat banget, kayaknya susah ini mau buat jalan. Itu model magnet itu, Bu. Iya. Ini sebenarnya menutup dada ya, Iya. tapi bagian yang lainnya terlihat kayak Pinggangnya. bagian tangan, pinggul,
lalu kemudian ini kakinya tidak memakai kaos kaki, dan dia juga berhias. Sempit di paha. Iya benar. Jadi kayak tadi Muhammad juga. Salah ukuran saya sih. Kalau kita sedikit. Oh iya. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, lalu kemudian di sini, nah ini bagaimana? Menurut Sevi? 100/100 sudah sempurna. Masya Allah. Kemudian menurut Afifah? Ya, sudah syar'i. Menurut Fani menutup ya, menutup. Ya bagus ya. Jadi seperti inilah contoh bagaimana kita berpakaian sesuai syariat Islam. Kadang yang berpakaian seperti ini dikatakan oleh orang-orang itu kayak orang awam, orang yang kuno, kudet, atau apa ya, kurang fashion lah ya katanya. Tapi sebenarnya kita itu diperbolehkan untuk berkreasi, hanya saja harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, terus di sini yang kedua ada tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Tata cara yang pertama yaitu berdoa sebelum memakai pakaian. Kemudian yang kedua, ketika mengenakan pakaian hendaknya berniat dengan ikhlas hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya. Jadi kita harus memakai pakaian itu jangan cuma sekedar kita pengen terlihat orang tua, jangan pengen kita itu terlihat orang bahwa kita ini fashionable, sekarang istilahnya kan instagramable, ya itulah ya istilah-istilahnya. Lalu kemudian mendahulukan anggota badan yang kanan ketika hendak memakai pakaian dan anggota badan yang kiri ketika hendak melepasnya. Lalu kemudian memakai pakaian yang bersih dan rapi. Nah, bersih dan rapi ini wajib ya, karena kalau kita berpakai pakaian yang kotor, lusuh, usang, itu pasti orang yang ada di sekitar kita kurang nyaman, sehingga orang-orang menjauh dari kita. Karena bukan karena kita yang gak asik atau kita yang kurang bersosialisasi, tapi karena pakaian kita yang terlalu lusuh sehingga orang-orang melihatnya tuh seperti kurang terurus, gitu ya. Lalu diperbolehkan memakai wewangian yang baunya tidak menyengat. Di sini diperbolehkan memakai wewangian, artinya wewangian itu jangan yang terlalu menyengat atau jangan memakai wewangian di depan yang bukan mahram. Nah, yang terakhir di sini landasan hukum berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang telah diatur dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Al-Zumar ayat 30. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi pembahasan tentang istilah 4P oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yakub di poin pertama, ada yang masih ingat? 4P, tidak transparan, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai kaum jenis. Lalu perintah untuk menutup aurat itu ada di Quran surat apa? Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat Al-Nur ayat 29. Nah, kami ya, dipahami ya. Boleh sih Bu. Sakit Bu, telat ini, besok lagi nggak boleh telat ya, ya Bu. Lalu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada. Nggak ada. Berarti udah jelas ya? Tentang, ya boleh apa? Silakan. Kan kalau ulat itu kan celananya longgar. Ya. Itu jangan kayak anak. Kalau dipakai sama perempuan boleh apa enggak? Itu longgar yang menyerupai ya apa? Kayak rok. Itu sebenarnya diperbolehkan, tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan rok yang langsungan gitu ya. Jadi kalau kulot itu kan termasuknya ke celana. Kalau untuk sehari-hari boleh. Sehari-hari boleh sih, karena untuk memudahkan kita juga. Memudahkan kita kalau misalnya yang perempuan mau naik motor kan agak susah ya kalau kita pakai rok, takutnya masuk ruji atau gimana kan. Jadi kita bisa pakai kulot itu. Kalau bisa sih ya tetap harus kita menggunakan. Bu, kan kalau laki-laki itu kan auratnya dari pusat sampai lutut. Kalau misalnya mereka emang benar-benar ngelakuin kayak gitu boleh-boleh aja, atau ada seharusnya kamu malu gitu, jadi harus pakai dari atas sampai pakai baju, pakai celana ya. Sebenarnya sebaiknya kan lengkap ya, karena kan aurat itu cuman batas penentu bahwa itu tidak boleh terlihat gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sebagai laki-laki ya cuma pakai celana terus sampai ke lutut, misal untuk sholat gitu ya, kayaknya kan agak kurang wajar gitu ya. Nah, sebaiknya kita sempurnakan dengan menggunakan baju koko yang lengan panjang, kan terlihat lebih sopan, lalu menggunakan celana atau sarung.
Terus sebaiknya seperti itu. Tapi sah-sah saja kalau dari pusat sampai Betul, sah untuk sehari-hari karena itu kan sebaiknya memang ditutup dan tidak boleh terlihat oleh yang bukan mahram. Kalau untuk sholat dan beribadah lainnya itu sebaiknya dilengkapi dengan baju panjang, dengan sarung ya. Ini mau tanya? Nggak ada, cukup ya. Nah, sekarang untuk tugas di rumah, Ibu kasih PR. Nah, di sini ada lembaran-lembaran yang berisi tentang gambar. Nanti kalian jelaskan di sebelahnya untuk catatan bahwa itu menutup aurat atau belum. Dan kalau memang belum menutup aurat atau sudah, itu dijelaskan kenapa alasannya ya. Ya, hari ini cukup dulu ya. Minggu depan kita akan membahas tentang pertemuan ketiga, itu tujuan dan manfaat berpakaian sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi minggu depan diharapkan kalian masuk semua ya, dengan ada yang absen, dan insya Allah semoga sehat selalu. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Cukup kan ya, nggak ditanya? Semoga semua yang saya katakan jelas. Dan kepada Allah saya mohon ampun, semua salah ada pada saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.